jadi berarti ini sekarang satu keluarga semua menjalankan MLM? Yes, Nah, saya juga pernah dengar cerita kan, yang tadinya susah ketemu adiknya, ya, sekarang jadi tiap hari bisa ketemu gitu yes. ya? Dan dulu kita kan kalaupun ketemu yang dibahas pasti kan kalau nggak cuma masalah keluarga nggak bisa, Mhm. Bu. Dan akhirnya ketemu juga ya mungkin lebaran. Oke. Nah, di tren ini karena kita rutinitas ada komunitas dan Ya, kita selalu ketemu, heeh, apalagi kita ini satu tim mhm, dan keluarga besar ada di dalamnya, yes. sehingga terbentuklah kita jaringan ini untuk membesarkan jaringan masing-masing, jaringan kita semua, rutinitas ketemunya tuh lebih banyak Seru lagi. ya, Iya seru seru ya. Bu, gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang nih ya, berkat MLM ini bisa menyatukan keluarga ya, Yes, mempererat tali silaturahmi dalam iya keluarga juga, terus betul. juga ada pecuan juga ya. Wah, enak Nah, juga nih. Halo, welcome. Balik lagi bareng sama saya Alia Rosa, tentunya di Ngobrol Tren. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau di MLM itu sebenarnya mirip-mirip loh sama bisnis konvensional. Jadi, cara kerjanya ini itu mirip-mirip. Mirip-miripnya kenapa? Nah, di MLM ternyata juga ada jenjang karirnya. Jadi nggak cuma jualan-jualan aja. Nah, jenjang karir di MLM itu seperti apa sih? Gini nih teman-teman, kalau jenjang karir di MLM itu biasa kita sebut dengan peringkat. Nah, di tren sendiri itu ada peringkatnya dari yang paling rendah sampai juga ada sampai peringkat yang paling atas. Nah, kali ini di episode ini saya kedatangan seorang bintang tamu, ibu rumah tangga dan belum pernah menjalankan MLM sama sekali. Tapi sekalinya menjalankan MLM, wah, peringkatnya ini tertinggi kedua. Wow, dan mengalahkan semua upline-upline-nya. Luar biasa banget kan ya? Nah, ini dia. Langsung saya perkenalkan Ibu Eka Widya Rosa. Apa kabar Ibu? alhamdulillah sehat Bu Ocha. Bu Ocha apa kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat juga. Aduh, padahal kita ini sering ketemu loh ya. Baru ketemu tadi ya Bu ya? Iya, bener banget nih, satu mobil. Nah, karena tadi ada suatu acara yang luar biasa ya Bu ya. Tapi Ibu Eka Widya Rosa ini kan, tadi kan saya sempat bilang ya, beliau ini belum pernah menjalankan MLM sama sekali. Bener ya Bu ya? Yes, betul banget Bu. Tapi gimana nih Bu, kok bisa sampai peringkatnya nih tinggi sampai melewati upline-upline ini luar biasa banget loh Bu. Nah, ini Bu sebenarnya bukan sayanya yang hebat atau Oke. sayanya yang sukses sendiri, Mhm. tapi support sistemnya yang dibuat oleh perusahaan ini yang luar biasa. Hmm. Sehingga kita bisa membuktikan di sini Oke. siapa yang bekerja, siapa yang maksimal. Aha. Kita bisa kok melaju lebih tinggi di atas siapapun, bahkan Mmm. upline kita sekalipun. Oke, Gitu Bu jadi Ocha. bukan karena kan kadang-kadang nih ya orang-orang di luaran sana yang bilang tuh, "Aduh kalau saya ikut MLM, saya nguntungin yang di atas doang," gitu. Nah kalau ini nih jadinya, bisa Ibu malah yang di atas kalah nih ya, Iya, malah terlewati ya gitu iya. ya. Jadi nggak terbukti ya kata orang-orang itu ya? Awalnya mungkin saya juga pernah menganggap demikian, Oh tapi gitu? kan saya kan nggak pernah menjalankan ya Bu ya, itu kan Mhm, baru kata orang. mhm, Mungkin iya ya, karena pada saat saya menjalankan di tren sekalipun, itu mhm, setiap saya ketemu calon prospek, bahasanya pasti sama, "Ah nggak mhm. mau ah jalanin MLM, pasti Mmm, nanti nguntungin yang di oh atas." gitu, Gitu ya Bu ya. heeh. Tapi kok selama saya menjalankan di tren, itu Heeh, tidak terbukti yang seperti itu. oke, Jadi kita mau setinggi apapun, posisi kita di atas, kalau mhm, kita tidak bekerja, kita hanya menunggu saja, mhm, ya hasilnya nggak ada apa-apa, Bu, ya kan? iya, heeh, Nah, di sini yang saya bilang tadi support sistemnya udah keren, oke, kita tinggal jalanin saja, kalau kita mhm, nggak mau ikutin jalanin ini semua ya, mhm, itu nggak akan tercapai, Bu. oke. Jadi sebenarnya sih bukan MLM-nya ya, tapi Yes. memang lebih kalau perusahaannya mungkin kan ada nih orang dengan sistem yang namanya piramid.
Oh iya. Nah, itu namanya skema piramida. Iya. Nah, kalau skema piramida memang biasanya ya yang di atas selalu nggak bisa Iya dilewatin, iya iya itu iya. diuntungkan, itu Betul. bentuknya kan kayak apa ya? Kalau MLM itu kan pasti dibikin kan ada Iya. jaringan-jaringan. Jadi orang bilang ya itu segitiga gitu kan, Iya 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 piramida iya gitu iya dong ya. iya. Tapi beda gitu loh. Jadi kalau misalkan kita karir kita bisa lebih tinggi, nah itu bukan artinya adalah skema piramida gitu loh. Nah, skema piramida itu yang memang dilarang sebenarnya di Oke. Indonesia sendiri, itu juga dilarang gitu loh. Karena memang ya itu tidak tepat lah, tidak Iya iya benar iya gitu. iya iya. Jadi kalau MLM sendiri kalau selama memang sistemnya sudah benar, ya yang bekerja, yang usahanya lebih banyak, nah itu ya pasti juga pendapatannya lebih tinggi juga, peringkatnya juga bisa lebih tinggi juga gitu Betul. ya. Ya semuanya itu sesuai lah ya, Iya, betul. gitu. Betul betul banget, Bu. Nah, sekarang saya pertanyaannya nih Bu, kok bisa sih Ibu ini akhirnya terjun di MLM? Kan sebelumnya belum pernah sama sekali. Betul Ini betul. gimana ceritanya? Wah, ini Hmm, kalau dikilas balik mungkin saya ada malu sendiri juga ya, Bu, ya. Kenapa? oke. Karena jujur pada saat saya ditawarkan bukan saya skeptis, Mhm, bukan saya nggak mau karena, gengsi. mhm. Kebanyakan orang kan seperti itu ya, Bu, kalau nggak Yes. skeptis, gengsi, Mhm, nggak punya uang lah atau apalah alasannya. mhm, Tapi saya tuh lebih di awal itu ya karena banyak dengar cerita orang, mhm, trauma, bahkan mhm. mungkin dari keluarga juga ada yang trauma. Jadi saya melihatnya kayaknya enggak deh gitu dan bukan saya deh di bisnis ini. Mmm, Tapi awal mulanya tuh kalau tidak dipaksakan, ya. saya nggak ada di posisi ini, Bu. Oke, jadi Awalnya dulunya pernah skeptis juga ya? yes, Negatif juga ya yes, sama betul, MLM? betul. Tapi Oke. bukan karena dari pengalaman pribadi, Bu, tapi Heeh. dari mendengarkan orang, Mmm, melihat keluarga, akhirnya mmm, ah kayaknya saya juga nggak cocok deh di situ karena orang yang serius terjun di bisnis jaringan saja, mhm, mereka yang mau saja, mhm, yang sudah merasa siap mentalnya saja, mereka mhm, nggak berhasil. Saya pikir mmm, apalagi saya yang nggak punya pengalaman itu, jadi oke. kayaknya nggak mungkin deh. Tapi Oh, karena saya dipaksakan, mhm, akhirnya jadilah saya seperti ini, Bu. oke. Dipaksanya sama siapa? Nah, ini lagi menariknya, jaringan itu pasti, kita pasti akan dikenalkan sama orang yang kita anggap, kita bisa percaya. Betul Mmm, ya, Bu? mhm, Kebetulan, saya dengan adik saya sendiri nih, Bu, oke. dan alhamdulillahnya adik saya ini, di tren sendiri pun membuktikan bahwa Mhm, ya kalau saya bisa mengajak keluarga, saya bisa mengajak orang terdekat, saya juga harus sukses. mmm, Dan akhirnya beliau sukses, mhm, saya juga ikut, apa namanya, arahnya kesuksesan beliau, oke, begitupun adik bungsu saya. Jadi saya 3 bersaudara, Bu. Saya anak yang paling, apa namanya, pertama, oke, perempuan sendiri, adik mhm, saya yang kedua yang mengajak, lalu mhm, adik saya yang ketiga ini juga ikutan mengajak nih, gitu. Jadi masa mmm, kita udah gabung di bisnis ini dan mhm, bisnis ini menarik, kok kakak kita enggak ya? oke, Akhirnya terjunlah saya di sini, Bu. oke. Walaupun di awalnya semua serba terpaksa, tapi Oh, terpaksa yang akhirnya, penuh kebahagiaan. oke. Terus nyesel nggak nih ikut MLM? Enggak dong, Enggak Bu, ya? kan kan berhasil Iya ya. iya Nah, iya kalau iya. yang di luaran sana mungkin merasa gagal, pasti ada kendalanya, Bu. Iya kan? Mmm, Mungkin ya banyaklah kendalanya, mungkin nanti mhm. bisa kita kupas ya, Bu. Nah, Ibu jadi berarti ini sekarang satu keluarga semua menjalankan MLM? Yes, ibu, Oke. bapak, apa namanya, mertua, terus adik-adik saya, ipar-ipar saya, jadi Heeh. semua sudah ada di tren. Tidak Seru ada ya? satupun yang tidak ikut di tren. Oke. Bahkan keluarga kita yang, inti-inti juga kakak-kakak beradik yang ipar-ipar kan ada juga yang di luar daerah, Bu. Itu Mhm, sebenarnya nggak menjadi, kesulitan untuk kita harus bisa menjalankan ini harus selalu dekat, ya mhm, kan? Kita bisa lakukan by Zoom, mhm. by, telepon dan lain Oke. sebagainya dan ini tidak membutuhkan kita harus ada di suatu tempat yang Mhm. bersamaan gitu. Ini luar Mmm. biasanya sih, Bu, di Terus jaringan. gimana nih? Menjalankan bisnis bisnis MLM rame-rame sekeluarga, apa rasanya? Yang pasti
kita jadi kejar-kejaran nih bonusnya, Oke. ya kan? Oh, kalau dia bisa, masa saya nggak bisa, ya kan? Jadi bersaingnya Positif, positif, oke, ya kan? nggak sirik-sirikan ya? Iya, betul. Lalu Mhm, karena kita nggak bisa sirik-sirikan Bu di sini. mhm, Kenapa? Karena kita punya jalur masing-masing. mhm, Walaupun jalur itu ada yang bisa saling membantu, tapi kan oke, di sini tetap kita membesarkan seluruh jaringan kita masing-masing juga. mhm, Nah, di mana nanti kita juga akan mempunyai akun-akun atau pundi-pundi uang di satu titik mhm, yang nggak berkesinggungan satu sama lain. oke, Jadi nggak akan ada berantemnya di ya, situ Bu, ya kan? ya, Banyak kan di luar sana orang kalau mau usaha ya, pasti berpikir, aduh kalau bisnis bareng takutnya nanti berantem, berantem. sensitif soal Ya, uang gitu ngeri. ya? Nanti Oke, ujung-ujungnya pasti ribut deh. oh Nanti ya, cuma gara-gara uang keluarga hancur gitu ya Bu. betul, Tapi tidak terbukti untuk di MLM ya, multi oh level multi ini level karena marketing, punya kos-kos masing-masing. mhm, Jadi siapa yang bekerja bahkan dari pekerjaan kita bersama itu mhm, bisa memberikan dampak untuk masing-masing gitu. yes, Saling membantu karena kita oke, kerja tim ya Bu. ya, Dan hasilnya pun nggak untuk satu orang dibagi-bagi, tapi ya mhm. setiap yang berkesinggungan dengan akunnya pasti dapat Punya hasil. sendiri ya. Yes, Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang bukannya kita kerja buat keluarga kita, bukan apa, ya ini kayak punya saling. toko masing-masing, Yes, tapi satu brand lah ya. yes, Oke. betul. Nah, saya juga pernah dengar cerita kan, yang tadinya susah ketemu adiknya, Ya, sekarang jadi tiap hari bisa ketemu gitu yes. ya. Dan dulu kita kan kalaupun ketemu yang dibahas pasti kan kalau nggak cuma masalah keluarga nggak bisa Mhm. Bu. Hmm. Karena background pendidikan, Mhm. background usaha kita Mhm. berbeda-beda. Jadi Oke. nggak mungkin gitu. Yang satu adik saya dokter, yang satu Mhm. punya usaha. Mhm. Kan saya nggak mungkin istilahnya tuh bertanya-tanya tentang usahanya mereka, Iya, kedokterannya mereka yang iya. di luar bidang saya gitu kan kayaknya nggak nyambung ya Iya, Bu. betul. Pasti yang kita bahas cuma gimana orang tua, gimana Oke, anak, pasti heeh, balik-balik tentang keluarga. mhm, Dan akhirnya ketemu juga ya mungkin lebaran. oke, Nah, di tren ini karena kita rutinitas ada komunitas dan iya, kita selalu ketemu, heeh, apalagi kita ini satu tim mhm, dan keluarga besar ada di dalamnya, yes, sehingga terbentuklah kita jaringan ini untuk membesarkan jaringan masing-masing, jaringan kita semua, rutinitas ketemunya tuh lebih banyak. oke. Intensnya yang kita bahas ya tren Seru lagi, ya, iya seru seru ya. Bu gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang nih ya, berkat MLM ini bisa menyatukan keluarga ya, Yes, mempererat tali silaturahmi dalam iya keluarga juga, terus betul. juga ada pecuan juga ya. Wah, enak Nah, juga nih ya. makanya banyak yang bilang multi Yes, level itu sebenarnya bisnis beramal, Bu. oke. Ya kan? Tapi mungkin karena banyak oknum-oknum di luar sana Mhm, yang mhm, mengatasnamakan MLM ini, seperti ini, akhirnya mhm, banyak masyarakat tuh yang menilai MLM itu jelek gitu. Jadi betul. sebenarnya iya, kalau kita sudah, kita pahami dulu Mhm, sebenarnya bisnis di MLM ini, produknya apa sih yang yes, ditawarkan sebenarnya, oke. lalu legalitas si perusahaan ini bagaimana, Nah, si pemilik ini punya visi dan misinya itu oke, apa, lalu si owner-nya ini, si CEO-nya ini mau turun tangan nggak ke oke, bawah gitu kan, mhm, siapa background-nya beliau ini kan mhm, kita harus tahu Bu. nah, Kebanyakan kan di luar pernah sana kan nggak tahu ya Bu iya, ya, betul, betul. Nah, gitu. tadi ngomong-ngomong soal, ya itu dia ya, dengan perusahaan yang tepat, terus orang oknum-oknum di luar sana, pernah nggak sih punya pengalaman Mhm, dengan ya mungkin ada MLM yang jelek, tapi kan memang Bu Eka Rosa tidak pernah ikut MLM sebelumnya, tapi ada nggak pengalaman mungkin di sekitar Anda, atau Anda pernah dengar, atau ketemu mungkin oke ditawarin, oke oke. kayak gitu gimana? Kalau dulu, waktu saya belum menikah, Mhm, pernah ya Bu ya, kayak kayak kosmetik gitu. Tapi oke, saya nggak jalanin karena saya pikir, ya saya pakai pun belum tentu cocok untuk saya. mhm, Lalu, nggak saya jalankan, saya cuma beli produknya oke, aja. heeh, Nah, cuma, seiring waktu saya tuh sering mendengarkan, dulu juga waktu waktu saya masih kuliah gitu ya, heeh, ayah saya tuh suka tuh Bu, mhm. beberapa ya kita tahulah MLM zaman dulu ya, Oh, brand-brand, orang tua? kesehatan ya, Ya, orang oke. tua, ya kan ya Siapa ada nih, bapak, ibu? ayah saya, Oh, ya ayah, karena oke. kan memang aktif bekerja ya Bu ya. Nah dari aktif Mhm, bekerja itu mungkin banyak yang tawarin, mhm, akhirnya
Pertamanya sih mungkin beli produk, ya Mhm, kan, mhm. lalu ditawarin member lah Pak, akhirnya mungkin Oke, member. Setelah mhm. member, lama-lama kok ikut jualan, di rumah tuh banyak gitu ya. Oke. Terus lama-lama ini mau diapain gitu, akhirnya ayah saya juga mungkin bingung ya Bu, Mhm, mhm. mungkin ya itu yang banyak orang bilang tutup poin, Oke. kalau enggak bonusnya nggak keluar, mungkin ya. Jadi Mmm, akhirnya ayah saya akhirnya numpuk barang. Nah mmm, setelah itu nggak ikutin lagi. Pernah ikutin lagi, mhm. ya skemanya menurut saya mirip seperti MLM. Oh gitu. Tapi saya pikir itu bukan MLM, kenapa sekarang setelah saya Heeh, menjalankan tren saya baru tahu, oh yes. ternyata yang dulu itu kenapa ayah saya gagal lagi. Oke. Karena ya dia ngambilnya skemanya itu, menutupi orang-orang bahwa ini adalah multi level. Padahal mungkin yang tadi Mmm, Ibu sampaikan ya, dia mhm. bentuknya piramid-piramid. Oke. Yang di mana, saya tuh bingung, tidak merekrut orang pun bisa menghasilkan. Oh, jadi kayak ngumpulin dana aja Iya, ya? Oh, money game kalau yang kayak nah, gitu. mungkin seperti itu ya, Bu, ya, dan saya juga nggak pernah lihat produknya, apa yang Mhm, dijual gitu ya. mhm. Hanya sekilas saya tuh Jadi tidak ada produk, iya, mengumpulkan dana, tapi bentuknya piramida. iya. Jadi apa, member get member Iya, kayak gitu-gitu. iya. Oke. Kita tuh, setahu saya ya, Heeh. saya lihat dari ayah saya tuh, dia tidak berbentuk ada akun. Kan kalau kita kan ada akun, Bu, Mmm. jadi kita Oh, jadi bisa nggak ada akun nggak ada sama sekali akun, juga? iya. Jadi kita kan Oh, bisa lihat ya, apa yang kita oke. kerjakan, terus jaringan kita bagaimana. Nah, Mhm, pada saat itu saya tanya tuh sama ayah saya nggak ngerti apakah ayah saya yang tidak paham, mhm. ataukah memang dari perusahaan itu yang tidak membuatkan sistemnya. Oke. Jadi pada saat udah tergiur, kan biasanya orang Heeh. gitu ya Bu, orang Yes. Indonesia senang sekali Heeh. masukin uang, Mhm, tapi katanya beli produk, nanti mhm. kita jualannya begini-begini, tapi sebenarnya jatuhnya balik lagi kayak seperti investor. Kita menginvestasikan uang kita, tapi akhirnya Mmm, hilang seperti itu oke. saja. Nah, itu juga salah satu trauma yang akhirnya jujur sampai saat ini kami berhasil pun, kedua orang tua saya tuh masih ada rasa trauma, Bu. Oh, oke. Even, Masih adik-adik ada saya luka gitu ya, ya? adik-adik saya Heeh. pun sudah menghasilkan, sudah dapat mobil dari Mhm, perusahaan mhm, operasional. Bahkan mhm, tadi ya Ibu bisa lihat sendiri itu mhm. sudah mobil yang ketiga operasional, Betul. Tadi walaupun kita habis bagiin mobil loh buat keren ya. adiknya Bu Eka Rosa, Keren keren keren. ya. Heeh, Nah, terus? padahal itu jelas Bu, Mhm, ayah saya tuh melihat langsung mobil diantarkan, bahkan mhm. mobil itu kita cari sendiri, ya kan. Iya, Lalu dari pihak perusahaan, Bu Ocha, Pak mhm, Martin selaku co-founder dan, founder-nya, mhm. CEO-nya langsung, membayarkan, pergi Iya, sama-sama ke showroom, ke dealer, tapi, ayah saya tuh masih ragu gitu. oke. Tapi, Masih ada masih inget lah ya, iya, masih oke. keingat luka Mhm, lama. Karena ya itu sih Bu, biasanya traumatis itu yang bikin seseorang yang akhirnya nggak bisa percaya lagi untuk, betul. menjalankan di Mmm, bisnis ini. Tapi alhamdulillahnya tadi Ibu mendengar sendiri ya yes, ayah iya. saya, wah ini nggak boleh main-main lagi nih, saya sudah harus Mmm, membuktikan, mhm, berarti perusahaan ini sehat karena mhm. memang berbeda. Jadi, Oke, menurut saya tren ini berkat ya, Bu, ya, berkah oke. yang luar biasa merubah Mhm, merubah, trauma orang yes. akhirnya menjadi sesuatu yang Ah, positif, syukur ya, heeh, membuka luka lama orang untuk mhm. bisa diobati, Oke. gitu loh, Nah, Bu. kalau boleh tahu tadi, eee, memang dibilangnya tuh produknya apa? Kok, si ayah itu sampai mau masukin uang, Mmm, sampai mau masukin dana? Dia oke. bilangin cuma investasi aja atau dibilangnya ada produknya walaupun produknya nggak kelihatan? Ya, mungkin Bu Ocha ada sedikit dengar yang seperti koin-koin tuh, Bu. Oh, Ya kan? Nah, Bitcoin, kurang lebih oke. seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin menurut saya bukan Bitcoin-nya ya, karena sampai Oke. saat ini ya Bitcoin itu Iya, ada, ya kan? mhm. Tetapi menurut saya tidak di multi level marketing kan Betul. sepertinya Jadi gitu. mungkin bisa dibilangin juga ini untuk orang-orang ya kalau kita dengan Bitcoin-nya sendiri, itu Bitcoin memang sampai saat ini ada dan masih diperdagangkan, Iya. ya kan ya. Tapi kalau Bitcoin dibuat kayak Iya jaringan, iya iya. dibuat kayak ada member get member, nanti kalau merekrut ini ada sistem perekrutan, itu tidak bisa. Jadi kalau Bitcoin ya hanya bisa dijual
produk Bitcoin-nya saja, Oke. tidak bisa dimasukkan ke dalam jaringan atau Oke. perekrutan. Yang dibilang seperti itu yaitu melanggar namanya. Karena kalau untuk yang bisnis atau usaha yang dia ada perekrutan atau ada jaringan, itu kita ada persyaratannya sendiri dan juga ada izinnya sendiri. Makanya itu harus ada SUP-L-nya. Ya, ya, Nah, ya. kalau dengan SUP-L itu produknya juga nggak bisa Bitcoin. Jadi karena kan nggak bisa kelihatan ya. Iya. Nah, produknya tuh harus kelihatan, bisa dipegang, nyata gitu. Nah, itu. Jadi ini buat teman-teman sendiri kalau memang ya jangan dilihat dari Iya. skemanya, betul, atau juga produknya. Jadi kadang-kadang orang juga akhirnya negatifnya ke Bitcoin juga jadi negatif. Iya. Nah, kebawa juga perusahaan yang dengan jaringan, dengan perekrutan, jadinya dibikin ya negatif Iya, juga. iya, Itu iya, jadi iya. ya kitanya yang jadi dirugikan lah ya. Betul, Jadi ini adalah salah dari oknumnya sendiri nih betul, perusahaannya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau memang dengan ada perekrutan dan yang lain-lain sebagainya itu, nah mesti dilihat tuh izinnya, betul. produknya seperti apa dan harus bisa dipelajarin lebih baik Ya. lagi. Dan mungkin menurut saya, ya ini Bu, tidak semua orang paham tentang Betul. perizinan, memasarkan si Bitcoin tadi. Jadi menurut Mm-mm. orang, semua produk itu kalau di MLM kan boleh saja, Oke, iya kan? Mungkin ini ya, juga bisa menjadi, apa namanya, pengetahuan baru untuk teman-teman di betul. luar sana Mm-mm. bahwa ya tidak semua Semua produk bisa bisa di-MLM-kan. di-MLM-in. Nggak gampang loh bikin Iya, perusahaan betul ya, Bu. MLM juga loh ya. Izin-izinnya juga lumayan sulit dan Ya, yang diperdagangkan ya teman-teman ya, cukup perlu tahu juga. Jadi semua perusahaan atau semua yang bergerak di bidang jaringan atau yang kita ketemu SUP-L-nya, itu produk yang kita jual itu tidak ada yang boleh dijual di pasaran. iya. Jadi kalau teman-teman melihat nih ya, dijual di marketplace, Mhm. dijual di pasaran, atau ada di mall-mall, nah itu nggak boleh. Nah itu mesti dilaporkan, ini kok dia bisa dijual di mall, Iya, nah ini kok bisa di marketplace, itu nggak boleh. Jadi itu memang sudah ada ranahnya iya. masing-masing. Jadi kita harus berbeda gitu loh. Jadi kalau mau bikin yang mirip-mirip, ya harus ganti brandnya, ganti Oke, produknya, ganti betul. semuanya. Itu semuanya harus yang dengan jaringan ya jaringan. Iya. Kalau harus ada pilihannya. Pilihan, mau Gitu, retail atau kita mau secara betul, langsung. gitu. Nggak boleh kemaruk, gitu katanya ya. Marah loh yang punya tren, marah yang punya tren ya. Gitu. Mhm, mhm. Nah, Bu, kalau misalkan nih, ini kan tadi Ibu dari pengalaman yang tidak pernah ikut MLM, terus akhirnya Mhm. bisa berhasil. Nah, itu gimana ceritanya? Ya. Ibu waktu memulai ikut MLM ini nih ya, dulu pernah udah langsung gampang, udah jago, atau ada ya mengalami kesulitan atau apa gitu? Iya, kalau untuk bicara jujur ya Bu, Mhm, sebenarnya, semua bisnis sih menurut saya nggak cuma di MLM, semuanya ada sulitnya, ada resikonya, ada mhm. mudahnya, Oke, tergantung kita, oke. betul ya. Nah, kalau di MLM itu, saya melihat gini, ada waktu singkat yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan yang maksimal. Mhm, Tapi kalau di luaran sana, kita butuh waktu panjang untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Jadi mhm, pilihannya di kita. Nah, di mhm, awal itu saya juga sama, Bu, pasti mhm. berdarah-darah gitu ya Oh untuk gitu. menjalankan. Bahkan sempat, aduh ditolak orang, stop deh, nggak mau lagi. Oh pernah Masa sih mengalami cuma itu? iya, Bu, masa sih cuma cuma dengan harga segini, harga diri kita ya gengsi dan egois itu Oke, pasti keluar gitu. mhm, Tapi kembali lagi kalau kita di sini punya impian dan mhm, tujuan, mhm, ya itu kan semua, proses ya, Bu, harus mhm. dilewati. Jadi, cuma di awal itu mungkin salahnya saya pakai cara sendiri, Bu. Oke, gimana pakai cara sendirinya nih? Saya merasa, "Ah, kecil lah cuma jualan kayak gini, Oh gitu. kenapa sih harus kita, di apa namanya, presentasikan, harus panggil upline dan segala macam, kan Oh, ribet ya, Bu, bawa-bawa mhm, jadi nggak mau ikut sistem lah ya, nggak iya, nurut sama iya, bawa-bawa leader. upline tuh kan kadang-kadang ya belum tentu, apa namanya, Pinteran saya lah, saya iya, jago mendingan jualan iya, kok selama ini ini gitu. kan teman-teman saya loh, Mhm, ini undang-undang saya saya loh, yang tahu mereka tahu kok. mereka. Jadi orang-orang itu nggak perlu sebenarnya gitu Oh ya kan, gitu, iya iya iya. ada Bu yang kayak gitu. Heeh Nah, heeh. saya dulu orang yang seperti itu kurang Oke. tapi saya ditampar-tampar dengan proses dan Mmm, mungkin dengan ditampar-tampar dengan proses itu akhirnya saya,
ya kayaknya saya harus mengulang dari awal. Oke. Ya kan, istilahnya kita punya gelasnya, kita punya wadahnya, Hmm, kalau memang sudah penuh, buang dulu deh, oke. biar bisa diisi, ya kan. Kalau nggak kayak gitu, pasti nggak ada hasilnya. Hmm, Akhirnya saya coba itu, ternyata, oh iya benar ya. ternyata Jadi salah ya selama iya, ini selama ya. ini ya sombong sendiri, cara Hmm, sendiri, terus sok-sok mempresentasikan dengan gaya sendiri, hmm. nggak harus buka laptop, Oh gitu. kayak Oh gitu-gitu. gitu. Teman-teman kok diajakin gini susah, diajakin gitu susah, udah deh ajak ngopi dulu aja deh. Oh gitu. Begitu udah ketemu presentasi kan orang nggak mau, Bu. Oh, jadi kayak merasa dijebak gitu Iya temennya. gitu. Oke. Jadi mungkin ya di luaran sana terjadinya bisnis jaringan ini di mana member-member ini tidak berhasil mungkin melakukan hal yang sama seperti saya gitu loh, Betul. Bu. Tapi Nah, untungnya Bu Eka Rosa insaf gitu iya, ya. Jadi pakai buru-buru, bertobat gitu ya. buru-buru. Balik ke jalan yang benar gitu Iya, ya. betul. Nah, tapi orang-orang yang di luar sana mungkin Masih pakai ancaman, melakukan hal yang sama, malah bukannya mereka tobat, malah mungkin bisa nyalahin. menjelek-jelekan. Iya, Iya, gitu. Nah, iya iya iya, saya setuju tuh. Jadi kayak banyak ya orang di luaran sana, kalau misalkan mereka udah salah nih, dikasih tahu nih, "Salah Bu," gitu masih dong ya. ngeyel. Dia nggak mau ini terus dia gagal. Mm-mm. Tapi mereka tidak mengakui kalau, Iya, "Oh iya ya, waktu itu gue nggak nurut sih, iya, nggak ikut sistem sih, gue salah sih, makanya mm-mm. gue nggak berhasil." Tapi malah di luaran sana malah bilang, dia Jelek, dia gagal, iya perusahaannya jelek, ya, produknya nggak bisa dijual, MLM tuh susah gitu kan ya. Padahal dia nggak sadar, iya. dia yang tidak ikut sistem, dia yang nggak nurut, dia yang pakai cara sendiri, ndablek, tapi dia nyalahin perusahaannya Betul gitu. banget. Banyak banget Bu yang kayak gitu. Makanya Hmm, saya cepet-cepet sadar sadar diri juga. Saya pikir ya saya kan punya impian di sini, ya kan. Walaupun di awalnya keterpaksaan, tapi ternyata saya melihat keluarga-keluarga saya semua pada berhasil, masa hmm, saya nggak mau berhasil juga oke, gitu kan. hmm, Alangkah bodohnya kita kalau hmm, sudah ada wadahnya bagus, hmm, sistemnya sudah tepat, hmm, lalu perusahaannya sudah tepat, hmm, lalu kita tuh tinggal jalanin doang, kenapa oke, susah sih gitu. hmm, Akhirnya saya pikir, coba ya, yes, kali ini kalau saya gagal lagi dengan saya sudah nurut, dengan hmm, mengikuti semua alur yang memang harusnya demikian, mhm, ya berarti memang nggak cocok untuk saya. Dan oke, ternyata begitu kita pahami, begitu kita mau merubah diri, hmm, begitu kita menyesuaikan dengan yes, yang memang seharusnya, hmm, alhamdulillah sekarang posisi saya ya boleh dikatakan menjadi sukses seperti ini ya karena keren, support system-nya memang udah oke, yes. tapi kalau kitanya nggak mau ya nggak mau, Bu, Betul. gitu. Balik lagi ya ke Iya, kita pribadinya ya. betul Kalau banget. kita udah siap, kita udah mau nurut, ya pasti nanti sesuai lah ya, Iya, jalannya juga pasti ada. betul. Nah, kalau tadi kan Ibu pernah nih katanya kan sampai down gitu kan ya karena ada orang-orang juga yang ngatain gitu kan jalanin MLM Mhm. gitu. Nah, sekarang pas setelah ngelihat Ibu udah sukses nih, apalagi sekarang sudah peringkat kedua tertinggi. Wah, siap-siap nih ya, ada kejutan baru nih. Nah, itu gimana Bu setelah melihat Ibu sekarang berhasil gitu? Ya, yang tadinya nolak, Mhm. akhirnya ya coba menghubungi. Tapi kan Mmm, kadang-kadang manusia itu tetap gengsi ya, Bu. mhm, Menghubungin itu kadang-kadang kepengennya tuh langsung yang kita kita yang memulai, saya yang memulai, "Ayolah kita mulai lagi." Nah, mhm, saya, "Oh, tunggu dulu kalau kamu." Jadi kita bisa bisa bukan sok gengsi yang gimana-gimana, Bu, tapi oke, kita bisa karena kita punya posisi, kita punya sesuatu yang berhasil, kita bisa mhm, tunjukkan ke orang bahwa mhm, bisnis ini sebenarnya bukan kita untuk mencari keuntungan dari orang lain, tetapi kita betul, memberikan sesuatu yes. yang mana nantinya Kita bisa mau menjadi bantu kamu iya, loh. gitu. Jadi Jadi kita bukan mencari keuntungan di orang, tapi kita yang betul, mau membantu orang. kebanyakan orang di luar sana kan seperti itu, Iya, Bu. dikira kita deket mereka, kita mau cari untung Iya, gitu oh ya. linknya dia banyak nih. Heeh, Wah nanti kalau oke. misalkan dia masuk, banyak nih kita dapatnya. Jadi Mhm, pemikiran orang itu terbalik. Padahal oke. kalaupun mereka punya link yang banyak, Yes. itu nantinya kan untuk keuntungan mereka sendiri Betul, juga. bukan Buat bukan bukan buat iya, kita untuk ya. Iya. jaringannya mereka, Bu. Cuma kita Yes. membukakan lapaknya Yes. mereka daripada mereka bingung mau bukanya tokonya di mana ya, Mhm, lalu sistemnya kayak apa ya. Kan mhm, harus dipikirkan, Bu, izinnya mhm, dan segala macam. Ini loh udah ada, kita mhm. bantu. Mau nggak?
Hmm. Kamu cuma tinggal modal untuk beli alatnya, beli Mm-mm. produknya, lalu kalau memang serius untuk menjalankan bisnisnya, yuk kita jalan sama-sama. Iya kan? Yes. Jadi sesuatu. Oke. Nah, Bu, dulu sebelum ikut MLM, Iya. pernah nggak sih ngelihat orang yang ikut MLM terus kelihatan mereka berhasil, dapat ini, dapat itu, kayak gitu percaya nggak? Kalau dulu sebelum ikut MLM tuh ngelihat hal-hal yang kayak gitu, atau malah berpikir ini settingan kan karena banyak nih Bu di luaran sana, karena ada teman saya nih juga, Mm. alah kayak gitu settingan gitu kan ya. Nah pernah nggak ada di posisi itu apa selama ini Ibu memang ngeliatin oh saya percaya-percaya aja kok memang ada yang kayak gitu atau gimana? Oke, karena saya nggak pernah jalanin ya Bu ya Mm-mm. secara langsung, jadi kan Yes. saya nggak tahu pasti apakah itu betul-betul ya cuma dibuat settingan atau memang betul-betul mereka mendapatkan. Oke. Tapi saya sendiri ada mitra-mitra di bawah jaringan saya itu Yes. memberikan testimoni bahwa ibunya pernah ikut salah satu MLM Aha. yang ada lah di Indonesia ini. Oke. Di mana, kalau di kita kan di tren ada pencapaian seperti tadi yang adik saya dapatkan, Ya. bonus akumulasi, dapat Mhm. mobil ya Bu ya, mobil Yes. operasional. Nah Mm-mm. di luar sana juga katanya ada yang mendapatkan mobil operasional. Mhm. Tetapi ternyata, mobil operasional itu sepertinya tidak menjadi hak milik. Kenapa? Oh, Karena pada saat, beliau sudah tidak, menjalankan lagi bisnis di perusahaan itu, oke. atau mungkin berpindah ke jaringan yang lain, Oke. hak yang Pindah tadinya perusahaan bukan ya, jaringannya, oh pindah ya dia pindah pindah ke pindah oke, otomatis nggak jalanin jadi lagi kan leader tempat bisnis yang lain lah ini ya, ya. oke, heeh. Itu, dia menginformasikan ke saya mobil yang tadi diberikan itu tuh nggak boleh diambil, Bu. Oh Berarti gitu? kan tidak menjadi hak milik dan tidak menjadi atas nama, Oh, tapi ya kan? mungkin ditulis kali Bu, apa gimana gitu, ini memang apa, ada itunya atau memang bilangnya memang, "Oh ini buat kamu," gitu? Mungkin secara secara umumnya Yes. disampaikan ini mobil operasional diberikan, Oh, tetapi di belakang layar mungkin kita nggak tahu mereka ada tanda tangan mmm, apa, ya mhm kan kita mhm nggak mhm. tahu ya Bu Oke, di dalam perusahaan itu. mhm Tapi saya mendapatkan informasi demikian. mhm, Nah makanya salah satu yang, mungkin juga mmm, yang, ayah saya tuh agak agak nggak percaya atau mhm, mungkin karena beliau kan sudah lebih dulu, oke, mendengarkan yang kayak gini-gini, jadi oh melihat tren kayaknya, apa iya, tapi dengan anaknya oh, mendapatkan mobil ketiga, heeh. masa iya sih masih bohong gitu ya. Iya 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 Bahkan, iya iya. dari BPKB, SNK, itu kan namanya kan nama Iya udah dikasih juga pemilik kan? Bu, Iya, ya kan, nama mitranya. heeh, Bahkan mitra sendiri yang boleh pilih gitu, terserah mhm, pilih dengan angka yang iya. disesuaikan. Itu kan kayaknya, ya apalagi yang Nah, kurang bisa gitu jadi loh. ide buat kita perusahaan juga nih, kita bilangnya mobil operasional gitu. Jangan dong Bu, Jadi kita jangan. bilang mobil operasional, Iya. terus nanti kalau udah nggak beroperasional lagi, Iya, nggak dia nggak boleh beroperasi, dipakai. kita jadi bilang, "Kan sudah tidak ada operasional Nggak ada lagi, haknya. saya ambil lagi ya," gitu ya. Jangan Bu, jangan. Aduh, Iya. nggak jadi Aduh berkat amit-amit dong Bu, ya. amit-amit ya itu kan amit-amit. Enggak lah Hmm, ya, nggak bisa kayak ini gitu ya. cuma ngobrol aja ya Bu, terus-terusan ya. Jangan. Oke. Eee, oh jadi ada ya Ada perusahaan Bu, kayak ada gitu yang juga kayak ya? gitu. Saya kaget loh, makanya tadi saya bilang langsung Ada saya mikir nih, oh bisa juga ya kayak gitu? ada. Jangan Gitu dong kan ya. Bu. Ceritanya kalau di sinetron gitu Bu, Oh, gitu Ibu kan ya. kelamaan juga ya di Gitu ya. sinetron soalnya. Jangan Bu, Oke. jangan. Ya kan, biar kita Wah tetap bahaya ya. jadi berkat untuk banyak orang ya Bu. Betul, itu bahaya loh kalau kayak gitu kan Iya, orang jadinya, wah ini serem juga ya kalau kayak iya. gitu ya. Oke oke oke, kasihan ya Bu ya. Ya kan udah capek kerja, Bu. Mhm Capek mhm. kerja, kan kita di sini tuh, selain dapat bonus, dapat Iya, reward, itu kan sebenarnya reward itu kan apresiasi perusahaan atas betul. pencapaian seseorang, ya Yes, kan? heeh. Mau itu, pencapaian yang, mati-matian dia Mhm, perjuangkan atau apapun, tapi kalau mereka bisa sampai di titik sesuai dengan reward yang harus mereka capai, itu kan yes. suatu penghargaan. Seharusnya Betul. kan itu Iya, nggak boleh kayak gitu juga, nggak apresiasinya yang boleh lah. Iya sesungguhnya iya gitu iya. loh Bu, yang nggak Mhm. bikin orang tuh baperan Iya gitu. iya. Nah, berarti memang, teman-teman di rumah juga harus pastikan ya, kalau ya perusahaan yang teman-teman mau masuki atau yang memang teman-teman mau tertarik nih ya, nah itu harus benar-benar dipastikan ya perusahaannya memang bener nggak Iya, nih, terus
yang selama ini sudah dikeluarkan, Iya, track record perusahaannya juga harus dipastikan nih. Jadi betul. jangan sampai nanti kita udah jalanin, udah kembangin jaringan kita, ternyata hak kita malah nggak bisa didapat Iya, ya. Itu betul sayang betul banget. betul. Oke, kalau Bu Eka Rosa sendiri ya, kan kalau dulu kan saya dengar kan Bu Eka Rosa sebenarnya kan pernah bisnis-bisnis juga, Iya, ya kan ya? Karena kan ya, walaupun ibu rumah tangga, tapi sebelumnya pernah menjalankan bisnis, terus, ada kegiatan di luar dari, kegiatan di rumah lah ya. iya iya. Nah, itu, Bu Eka tuh dengan MLM sendiri sekarang gitu kan ya, rasanya gimana nih dulu dibandingkan dulu kalau misal menjalankan Mhm bisnis? mhm mhm. Lebih, eee, apa yang dirasakan gitu? Ada merasakan bedanya atau gimana? Banyak ya Bu ya untuk perbedaan itu. Contoh Mhm, nih, bukan bukan karena saya saat ini sukses di MLM, terus saya bilang di MLM itu enak. Jadi sebenarnya mhm. apapun yang kita lakukan, bisnis di luaran sini, itu, semua pasti akan punya risiko masing-masing. Oke, Tetapi kita mencari resiko yang paling minim, bahkan yang nol sekalipun, ya mhm. kan. Nah, kalau di konvensional itu saya beberapa dulu juga saya menjalankan, usaha seperti saya buka, apa namanya, kuliner, saya juga Oke. pernah punya, salon kecantikan Oh. dan beberapa lah usaha-usaha yang lain, pengadaan dan lain Oh, sebagainya. pernah pengadaan Pernah. juga? Nah, kayak gitu tuh kan, Bu, kita nggak Bareng sama mungkin suami? iya, Oh, bareng sama kita suami, kan nggak oke. mungkin modal kecil, Bu, Oke. dan modalnya nggak cukup sekali. Mhm, Pada saat kita sudah melakukan pengadaan contohnya, mhm, kita kita jual semuanya, mhm, kita kembali, untung dan modalnya ada. mhm, Tapi kan kita nggak bisa sampai di situ saja, pada saat mhm, kita mau pengadaan lagi kan kita harus mmm, mengeluarkan lagi dan kita memberikan persentase-persentase untuk orang-orang di sekitar kita untuk kita oke. bisa dapatkan lagi. Yes. Nah, kalau saya punya usaha selain pengadaan, Mhm, saya pasti akan mengeluarkan modal besar dan mmm, saya harus menyiapkan apa, menyiapkan dana untuk operasional, mmm, karyawan, mhm, tempat, dan lain sebagainya kan saya pikirkan oke. untuk bulan-bulan dan tahun ke depan. Mhm, Nah, di bisnis di tren ini yang saya luar biasa, kita cuma beli sekali, di mhm, mana modalnya tuh terjangkau menurut saya, mhm, modal yang mana orang bisa, memulai oke. asal orang itu mau, Bu. Nah, kalau boleh tahu dulu waktu memulai bisnis sebelumnya, Ya. eee, paling rendah dana yang dikeluarkan berapa? Itu dan bisnisnya apa? Yang pasti, ya puluhan bahkan ratusan juta ya, Bu, Oke, apa itu minimal. bisnisnya? Iya, waktu itu saya mulai di awal itu di kuliner dan di kecantikan. Nah, kecantikan Oke. itu kan, Bu, nggak mungkin, Kulinernya kuliner apa tuh? kita punya catering pada saat itu, saya dengan ibu Oh, saya. Tapi kan pada heeh, saat itu saya sudah mulai mau aktif kerja juga dan ibu mhm, saya juga masih, aktif kan dinas di, apa namanya, sekolah karena ibu saya mengajar sekolah mhm, sekolah dasar. oke, Jadi, bisnis yang demikian tuh nggak bisa kita lempar gitu aja sama orang, Bu. oke, Harus kita tangani sendiri dan mhm, memang harus setiap hari kita lihat, pantau, kita harus mmm, hadir di situ, nggak mhm, bisa kita cuma titip orang. Nah, mhm, untuk memulai di awal itu kan nggak cuma bahan baku, Bu, kan yes, pasti ada tempatnya, itu iya, kan juga, rumah ataupun kita sewa, ataupun kita ada, itu pun kan juga ada hitung-hitungan mhm, modal usaha. mhm, Makanya saya katakan nggak sedikit modalnya, oke. bisa ratusan ya Dan kan kita kalau memulai. misalkan ini kita mesti nambah lagi, Yes, ya kan kan, pengembangan lagi, nambah iya, lagi gitu, pengembangan gitu. heeh, Kayak saya di kecantikan kan nggak mungkin cuma itu-itu saja treatment yang saya andalkan. oke, Karena sesuai dengan, perkembangan zaman pasti, mhm, oh udah mulai maunya ada, apa namanya, tambahan ini, tambahan treatment ini. Kalau kita mhm, cuma itu-itu aja ya orang akan mencari di suatu, apa, tempat yang lebih luas oke. Itu bertahan perawatan berapa treatment. lama Saya bisnisnya? sebenarnya bisnis itu lumayan lama, Bu, ada Heeh, sekitar 3-5 tahun, tetapi oke, yang betul-betul saya pegang itu di awal selama 2 mhm, tahun. Nah, mhm, jalan selanjutnya saya ada yang saya pantau saja. Nah, mhm, 2 tahun terakhir itu betul-betul saya tinggal. mhm, Karena saya mulai, menjadi karyawan di, apa namanya, suatu instansi, oke, dulu kita namanya di Jamsostek, Bu, sekarang mhm, sudah berubah menjadi BPJS Tenagakerjaan. oke, Pada saat serius saya di sana, saya heeh, juga, apa namanya, memiliki, tanggung jawab mhm, dari pekerjaan saya. Jadi saya
saya udah nggak bisa lagi nih melihat Hmm, usaha-usaha saya, sehingga banyak sekali penghasilan ya. sebenarnya yang harusnya jadi hasil itu Oh. nggak terlihat sebagai hasil. Nah, itu tuh kalau konvensional kita terkadang, ya kan, kita harus stay di sana. Yes, Jadi ya bisa dibilang aktif income iya ya. Jadi betul. kita harus ada di sana. Kalau misalkan kita mulai lepas, nah kita nggak kontrol, nah ini kan kita mungkin banyak orang bilang, ya itu kan jadi passive income kita Iya. ya. Nah, bisa passive income tapi kalau kita nggak kekontrol atau apa malah bisa loss semuanya Oke. ya, malah Tapi jadi kan rugi ya passive gitu. income dengan modalnya berapa, Bu? Iya, Ya kan? Di heeh, tren pun kita bisa menciptakan di apa namanya, jaringan itu kita bisa menciptakan passive income dengan kita heeh, nggak perlu modal sebanyak itu, dengan oke, resiko sebanyak itu, mhm, dengan istilahnya itu mempekerjakan banyak orang. mhm, Tetapi kita yang menggaji mereka. betul, Kalau di jaringan kita mempekerjakan banyak orang karena memang masuk ke dalam satu jaringan, mhm, tetapi kita semua dapat hasil bersama, iya, kita pun sebagai yang di posisi yang lebih dahulu tidak yes, menggaji mereka, Bu, gitu loh. iya, Iya jadi ya kan? itu dia ya. Nah kalau konvensional waktu itu akhirnya tutupnya kenapa? Iya, akhirnya saya pikir saya nggak bisa stay di sana setiap Heeh, hari, heeh, lalu daripada saya gaji, mhm, saya bekerja untuk menggaji iya mereka, jadinya untungnya lebih nggak baik ada ya? iya, saya Oh, dapat oke, musuh, iya iya ya iya kan, iya, saya harus bayar, operasional, listrik, dan lain sebagainya dengan waduh uang jadi nggak ada pribadi, lebih hasilnya baik ya? saya tutup Oke, saja, ya kan, karena daripada nggak ada jadi nggak masalah. fokus ya. Iya, Jadi gitu. sekarang akhirnya Ibu yang pelajari apa nih tentang konvensional dengan MLM, Iya. itu seperti apa yang Ibu rasakan dan Ibu dapatkan? Iya, kalau menurut saya, kembali pilihan, Bu. Hmm, Kalau kita memang nyaman, kan kita nggak bisa paksakan orang ya, Bu, ya, betul. untuk harus, "Oh, pilih aja multi," gitu. Itu kan Ya, pilihan ya, Bu, ya. yes. Jadi kalau memang mereka nyaman di konvensional, ya silakan jalankan. Mhm, Tetapi kita bisa menghitung lah berapa lama kita mau berhasil, mhm, berapa modal yang harus kita keluarkan, mhm, berapa waktu harus kita ciptakan untuk capek. mmm, Ya kan? Tapi di multi level ini kita menghemat semuanya mmm, dan kita mencari suatu kebebasan, di mana kebebasan ini nantinya bisa betul-betul kita dapatkan di saat mmm, kita sudah benar-benar tahu pundi-pundi kita ini masuk tanpa kita harus bekerja. Kita oke, tidur pun uang masuk. Nah, mhm, itu yang diciptakan. Makanya saya bersyukur sekali dipaksakan masuk di bisnis di tren ini. oke, Pertama, saya melihat dari sisi produknya. oke, Sisi produknya itu semua orang pakai, Bu. oke, Iya kan? mhm. Bahkan anak kecil yang nggak ngerti pun dengan ini apa sih? Ya karena Mereka internet ya, pakai internet, oke, mau main, mau apa. mhm, Babysitter yang terbaik kan, ya mhm, kan, Bu, ya, yes. internet ya untuk anak-anak. Betul, Gadget ya, Bu, nggak ya. perlu digaji lagi ya, Iya, cuma bayar bulanan aja ya, iya. bayar Nah, bulanan tapi kecil. betul, di luar sana Mhm, kembali kita bayar mhm, untuk si gadgetnya anak-anak kita ini kuota, tapi kan tidak menghasilkan sesuatu, Bu. Tapi yes, di tren ya, kita keluar uang, mhm, nantinya pada saat kita menjalankan bisnisnya, uang yang kita keluarkan tuh lebih lagi dari itu kita yes, dapatkan oke, gitu. Lalu saya lihat lagi legalitas, mhm, ya kan, perusahaan ini sehat yes, gitu dan sesuai, Bu, dengan mhm, visi dan misinya. Itu mhm, sih yang menurut saya menarik. oke. Nah, Ibu ada hal positif apa yang Ibu dapatkan selama ikut di MLM? Atau juga mungkin ada hal negatifnya kah yang Ibu rasakan juga? Bisa sharing nggak, Bu? Kalau positif pastinya banyak, Bu. Kalau dulu Oke, ya karena mungkin saya di awal itu ditolak kayaknya gimana gitu ya, mhm, masih sensitif. Wah, negatifnya banyak, ya oke, kan? Tapi kalau saat itu saya berhenti, mhm, semuanya saya terima pasti negatif. oke, Tapi pada saat saya mencoba untuk memperbaiki diri, saya harus berhasil di sini, saya harus mhm, capai mimpi saya, mhm, semua itu menjadi hal yang positif. Jadi mmm, positif negatif itu sebenarnya tergantung dari si orang tersebut, Bu. Ini mau mmm, dibawa kemana untuk tujuan kita. mau Ya, dibawa nyanyi deh kemana? bocah ya. Oke, Jadi terus? nah jadi saya pikir, ya itu tergantung di kita, tapi Mhm, kenapa saya katakan banyak hal yang positif di sini. Pertama, kita bisa menjadi berkah berkat untuk banyak orang, ya oke, kan? Dengan modal yang mungkin terjangkau untuk mereka, tetapi mereka bisa menghasilkan, sesuatu income yang luar biasa. yes, Bahkan yang luar biasanya, Bu, ini bisa menjadikan komunitas yang
yang kita tuh mau beli komunitas tuh mahal, Bu. Kita bisa ketemu dengan banyak genre, kita bisa ketemu dengan banyak lintas, komunitas orang-orang yang berbeda, sosial, status Yes. sosial, pekerjaan, dan Yap. apapun. Mm-mm. Saya dulu berpikir, "Kah keren ya, saya di konvensional, saya di instansi, saya bisa ketemu pejabat." Tetapi mungkin dengan satu, struktur yang sama, ya Ya. itu-itu saja. Oke. Ya kan, itu aja menurut kita tuh dulu, wah keren ya gitu. Ya. Tetapi ternyata pada saat di tren, saya bisa ketemu dengan pengacara, saya bisa ketemu dengan polisi, saya bisa Mm-mm. ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi negara. Wow banget, Bu, ya kan. Mm-mm. Jadi menurut saya di mana negatifnya, Oke. ya kan? Hebat banget loh nih ya, Bu Eka Rosa ini kan ya sekarang ini seorang ibu rumah tangga gitu kan ya. Dan saat ini juga jaringannya nih lumayan besar dan banyak dari instansi-instansi gitu ya. Alhamdulillah. Dan ya ini dia memimpin dari berbagai latar belakang. Ini luar biasa banget nih. Gimana nih Bu rasanya Bu? Punya Wah, punya tim yang macem-macem, macam-macam ya. beragam Ya, gitu. ya mungkin kembali lagi sih, Bu, ya, kita itu harus menabur sesuatu yang baik. Ya. Nanti kita akan memetik, karena apa yang kita tanam, kita akan Mm-mm. petik, kita akan tuai dengan sesuatu yang baik. Nah, Mm-mm. mungkin saya juga tidak pernah berpikir nanti jaringan saya tuh harus ini, harus ini, harus ini. Tapi Mm-mm. semua dipilihkan di saat kita itu sudah menjadi orang yang tepat, Mm. kita akan dikirimkan juga orang-orang yang tepat. Saya juga Mm-mm. berpikir dahsyat ya jaringan ini ya. Saya nggak Mm-mm. kenal bapak ini, saya nggak kenal Mm-mm. ibu ini, saya nggak kenal Mm-mm. pejabat ini. Mm-mm. Tapi kita dengan ketulusan kita melakukan apapun segala sesuatu dengan baik untuk impian kita. Tuhan itu selalu mengirimkan seseorang yang dimana kita nggak tahu asal usulnya mereka kayak apa. Kita Yes. bisa dimuliakan, Bu, di sini. Oke. Jadi kuncinya teman-teman kalau kita mau sukses kita harus tulus dulu nih. Lakukan semuanya yang terbaik Ya. ya. Jadi jangan ada udang di balik Bakwan. bakwan. Nanti kita makan, Bu. Iya. Kalau nggak nanti dimakan, makin Iya, gendut makin ya gitu. gendut. Jadi ya kita tulus aja dan ya lakukan bagian kita lah Ya, ya gitu. karena porsi itu akan sesuai saat kita sudah menyesuaikan dia sudah profesional ataukah tidak, ataukah ini. Kita jangan mau mengurang melebihi, Bu. Oke. Kalau memang sudah itu porsinya, Mm-mm. lakukan saja seperti itu. Oke. Pada saatnya kita akan memetik semuanya. Mantap. Sekarang income-nya sendiri sekarang udah nyampe berapa banget sih? Kalau dibilang besar, mungkin tidak sebesar adik-adik saya. Oke. Karena udah miliaran ya, Bu, ya. Ya. Itu saya udah ngeri, ya kan. Oke. Karena saya nggak mau nurut di awal tuh kan, Bu. Ya, kan? nakal duluan ya. Nakal. Nakal aja begini. Oke, berapa Ibu? Nah, sekarang itu sudah mendekati sekitar dari totalan kita Yes. keluarga 800 jutaan udah ada, Bu. 800 juta ya, Iya, hampir 1 M ya. iya, udah luar Oke. biasa ya, Bu, ya. Dengan modal istilahnya tuh kita beli produknya sekali dapat penghasilan itu kan itu udah berapa kali lipat, Bu, keuntungan dari modal kita tadi gitu. Ya, kenapa nggak diterusin ya, Bu, ya? Oke. Pernah kebayang nggak Bu akan sampai ya berhasil gini? Dulu waktu sebelum waktu memulai awal ikutan MLM gitu ya, pernah kebayang nggak sih saya bisa sukses atau bisa sampai peringkat nomor 2 tertinggi gitu? Pernah Nggak sama kebayang? sekali, Bu. Nggak sama sekali Nggak ya? sama sekali, Oke. karena saya pikir saya nggak ada background tentang multi level, Oke. saya nggak ada basic sama sekali, ilmunya saya nggak ada, Mm-mm. apalagi di awal saya sok pintar sendiri, Mm-mm. kayaknya nggak mungkin Oke. gitu ya. Tapi kembali Tuhan itu selalu memberikan kesempatan di saat kita itu ya memohon, meminta apa yang terbaik untuk kita. Oke. Jangan kita yang terus-terusan nggak mau Tuhan, saya maunya kayak gini. Pokoknya Allah itu harus kasih saya gini-gini. Mm-mm. Nggak bisa. Ikhlas aja Ikhlas ya. aja, pokoknya Oke. kerjain. Yang namanya jaringan itu kan, Bu, tidak semuanya mulus. Hampir sama seperti kita di konvensional, apa yang kita kerjakan tidak selalu mulus. Mm-mm. Banyak orang bilang kalau kita kerja aja jadi karyawan, duduk manis, dapat gaji, sebenarnya Betul. lebih aman. Betul. Tapi mau sampai kapan? Kan Yes. penghasilannya di situ-situ aja. Nah, kalau kita mau mencoba, cobalah dengan jaringan yang ada gitu, multi level. Pasti berbeda. Mantap. Nah, satu pertanyaan lagi Bu.
apa nih pesan-pesan buat Bu Eka Rosa, buat teman-teman yang ada di tempat masing-masing nih ya, yang mungkin masih ragu atau nggak percaya, atau mungkin juga ada yang negatif sama MLM, atau mungkin ya yang kemarin lagi down, Iya, iya, lagi drop, iya. lagi ya nggak semangat lah, Hmm, atau lagi kecewa. iya. Ini bisa mungkin sharing ke teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman, sebenarnya bisnis itu apapun bentuknya, bisnis Yes. itu sebenarnya bagus gitu. Mm-mm. Kembali dari kitanya untuk memilih dan memilah. Nah, intinya dari apa yang kita lakukan itu, satu, ya kita harus punya keyakinan kalau kita bisa sukses di bisnis itu. Kedua, kita tulus saja melakukan yang pasti sabar karena setiap proses itu ya harus dilewatin. Nggak Yes. bisa kita mau langsung kita punya uang sekalipun, kita sakit, kita mau sehat, kita beli semuanya yang penting kita sehat. Nggak bisa, semua harus ada prosesnya. Minum obat pada saat kita sakit nggak langsung sembuh. Pasti ada prosesnya, semua sama. Jadi bisnis jaringan itu kalau ada teman-teman di luar sana pernah mengalami sendiri atau hanya mendengarkan, dicoba dulu teman-teman, ikut dulu, terjun dulu, masuk dulu dengan katakan saya mau merubah hidup saya dan saya mau merubah banyak orang agar mereka juga dapat manfaat. Dari situ pasti teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari suatu bisnis jaringan. Yang pasti bisnis jaringan itu mempercepat kita untuk sukses, mempercepat kita mempertemukan silaturahmi yang besar, mempercepat kita untuk kita menduduki suatu posisi. Karena saya dulu Bu bekerja mungkin ya, teman-teman di luaran sana pasti tahu kalau kita di instansi butuh puluhan tahun kita bisa mendapatkan posisi yang Oke. tertinggi lah Yes. ataupun step-step di atas. Tapi di tren 1 tahun, 2 tahun kalau kita serius kita menjalankan, bahkan dalam hitungan minggu saja orang bisa menghasilkan Oke. suatu peringkat. Jadi semua tergantung kita nggak perlu sekolah tinggi teman-teman kalau di Yes. multi level, kita nggak perlu bilang, saya background saya ini, saya itu seorang ini. Kita nggak perlu selama teman-teman mau pasti akan dimampukan untuk bisa berhasil di bisnis jaringan. Mantap, keren banget Bu Eka Rosa. Nah tuh teman-teman, jadi ya sebenarnya balik lagi ya, itu adalah pilihan dari teman-teman. Kalau mau menjalankan bisnis jaringan, ya yang pasti pelajari dulu yang Iya. tepat. Dan jangan deh kalau dengerin dari luaran yang negatif-negatif. Nah ini kan memang di luaran sana banyak hal yang negatif, dan yang negatif itu yang lebih menarik daripada yang positif gitu ya. Jadi coba dipelajarin dulu, dan kalau misalkan teman-teman yang udah pernah gagal, coba dilihat lagi nih. Gagalnya ini karena apa? Apakah teman-teman udah lakukan yang benar atau belum? Iya. Atau masih pakai caranya sendiri? Kalau masih caranya sendiri, ya udah jangan keraskan hati. Yuk, belajar yuk. Belajar sama yang udah sukses. Jangan belajar sama yang gagal. Gitu. Oke, thank you banget Bu Eka Rosa. Sama-sama Bu. Udah sharing, berbagi pengalaman, dan ini luar biasa banget. Nah, teman-teman gimana? Tadi yang denger obrolan kita di episode ini, kira-kira teman-teman dapat sesuatu? Belajar sesuatu? Nah, kalau kamu menemukan sesuatu hal dan kamu bisa upgrade diri, nah ayo yuk, kamu juga subscribe aja nih di channel YouTube kita, dan jangan lupa nih bunyikan tombol loncengnya biar setiap ada episode yang baru kamu nggak ketinggalan. Oke? Nah, kita ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya hanya di Ngobrol Tren. Dah.